Dewan Juri dan teman-teman semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dameria Hutapea. Di saat ini saya akan membawakan tentang sebuah cerita. Judulnya Orang Samaria yang Baik Hati. Nah teman-teman, kisah ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 hingga 37. Teman-teman, kita sebagai pengikut Kristus, pastinya kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kira-kira bagaimana ya caranya menjadi berkat bagi orang lain? Yuk, simak cerita berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang ahli Taurat yang ingin bertanya kepada Tuhan Yesus. Tujuannya untuk mencobai Tuhan Yesus. Tanyanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum terutama dan utama? Apa yang kau baca di sana? Jawab ahli Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab Yesus kepada ahli Taurat itu, ya, kamu benar, pergilah dan lakukanlah demikian. Namun untuk membela dirinya, ahli Taurat kembali bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus kepadanya, pada suatu hari ada orang yang hendak melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Namun dalam perjalanan, orang itu dirampok dan dipukuli, kemudian ditinggalkan dalam keadaan yang cukup parah. Tak berselang beberapa lama, lewatlah seorang imam. Imam itu hanya melihat, namun tidak menolongnya, dan pergi meninggalkannya begitu saja. Kemudian, lewatlah seorang Lewi. Lewi itu pun hanya melihat, namun tidak menolongnya, dan pergi meninggalkannya begitu saja. Kemudian, lewatlah juga seorang Samaria. Orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihannya. Orang Samaria itu segera membersihkan luka-lukanya, menuangkan minyak dan juga anggur, kemudian membalut luka-lukanya. Kemudian, orang Samaria mengangkat orang yang dipukuli dan dirampok itu ke atas kedelai tunggangannya dan dibawa ke sebuah penginapan. Orang Samaria itu berkata, rawatlah dia. Kemudian keesokan harinya, orang Samaria itu pun kembali dan membayar 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, ambillah uang ini, dan jika uang ini tidak cukup, aku akan membayarnya ketika aku kembali. Kemudian bertanyalah Yesus kepada ahli Taurat itu, menurutmu, dari ketiga orang itu, manakah yang telah menjadi sesama bagi orang yang jatuh di dalam tangan perampok? Jawab ahli Taurat kepada Tuhan Yesus, ya tentu saja, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang jatuh ke dalam tangan perampok. Jawab Yesus kembali, ya, kamu benar, pergilah dan lakukanlah demikian. Ahli Taurat itu pun segera berlalu dari hadapan Tuhan Yesus. Nah teman-teman, apa makna yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Seorang Lewi dan imam yang kita kenal sebagai kelompok orang yang sangat beragama. Namun ketika mereka melihat orang yang dirampok, orang yang dipukuli, mereka tidak mau menolongnya. Sedangkan orang Samaria yang kita kenal sebagai kelompok orang yang tidak beragama, ketika dia melihat orang yang membutuhkan pertolongan, dia segera menolong. Nah teman-teman, di saat ini saya memiliki sebuah lagu tentang orang Samaria yang baik hati. Ada orang asing dari tanah Samaria yang melihat dia hatinya merasa iba, luka dibersihkannya dan dibalut segera. Orang Samaria itulah sesamanya. Aku mau menjadi seperti si Samaria. Akulah sesama bagi orang menderita, bagi orang yang sedih, kawan maupun lawanku. Itulah perintah Tuhan Yesus penebus. Nah teman-teman, pesan dari saya yang pertama,
Marilah kita menjadi sesama bagi setiap orang. Sesama itu bukan hanya orang yang seagama, sebudaya atau sesuku, tetapi sesama adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Sesama kita harus kita tolong. Yang kedua, kita tidak boleh mencobai sesama kita, seperti halnya ahli Taurat yang hendak membuat pertanyaan hanya untuk mencobai Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan teman-teman semuanya, demikianlah cerita yang dapat saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Bahkan, mereka berencana untuk membangun menara yang puncaknya sampai ke langit, teman-teman. Mungkin supaya bisa menjadi pintu masuk ke surga ya. Kemudian mereka berkumpul di satu tempat dan mulai membangun. Dan bahkan tombaknya hampir setinggi pohon. Nama prajurit itu adalah Goliat. Wahai prajurit Israel, di mana prajurit terkuat kalian? Jika ia dapat mengalahkan aku, maka kami bangsa Filistin akan menjadi budakmu. Namun dalam perjalanan, orang itu dirampok dan dipukuli, kemudian ditinggalkan dalam keadaan yang cukup parah. Tak berselang beberapa lama, lewatlah seorang imam. Imam itu hanya melihat, namun tidak menolongnya, dan pergi meninggalkannya begitu saja. Kemudian, lewatlah seorang